Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Kulfiya Rudatul Ikram dari jurusan Manajemen Prodi Pendidikan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai learning disabilities atau kesulitan belajar. Learning disabilities diambil dari bahasa Inggris, yaitu learning disability, yang berarti ketidakmampuan dalam belajar. Kesulitan belajar merupakan beragam gangguan atau hambatan dalam menyimak, berbicara, menulis, membaca, dan menghitung, dikarenakan adanya beberapa faktor, yaitu faktor eksternal maupun faktor internal. Kesulitan belajar sendiri adalah suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai dengan hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai tujuan belajar. Secara garis besar, learning disabilities ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau developmental learning disabilities, dan yang kedua kesulitan belajar akademik atau academic learning disabilities. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau developmental learning disabilities. Kesulitan belajar perkembangan itu kesulitan belajar yang berhubungan dalam perkembangan mencakup gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar bahasa, komunikasi, serta kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku sosial. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kesulitan dalam berbahasa atau biasa disebut dengan dipasia. Kesulitan dalam berbicara dan berbahasa ini sering menjadi indikasi awal bagi kesulitan belajar yang dialami oleh anak, seperti keterlambatan dalam hal pengucapan bunyi bahasa, keterlambatan dalam hal mengekspresikan pikiran atau gagasannya melalui bahasa yang baik dan benar, kemudian keterlambatan dalam hal pemahaman bahasa. Dan yang kedua ada gangguan motorik atau dispraksia. Gangguan motorik adalah gangguan pada integrasi auditory motor yang ditandai dengan gangguan motorik kasar seperti aktivitas berjalan, lari, loncat, dan sebagainya, serta gangguan motorik halus seperti melempar, menangkap, melipat, menempel, dan lain-lain, serta gangguan penghayatan dan kesadaran tubuh seperti ekspresi wajah atau menunjukkan bagian tubuh, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada gangguan persepsi atau dispersepsi. Persepsi adalah pekerjaan otak. Apabila mekanisme otak yang dilewati, apabila mekanisme yang seharusnya dilewati ada salah satu yang tidak dialami dari kerja otak individu, maka dipastikan dia mengalami gangguan dalam persepsi, baik persepsi visual dan auditorik. Kemudian yang kelima ada gangguan memori atau dismemori, yaitu penderita kesulitan belajar juga mengalami kesulitan dalam mengingat. Kemudian gangguan metagognis atau metakognis, yaitu penderita kesulitan belajar juga memiliki peluang untuk menderita kelemahan dalam bidang metakognisi, yaitu kesadaran tentang bagaimana individu berpikir serta memantau apa yang dipikirkannya. Dari kesulitan-kesulitan tadi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono dalam bukunya menjelaskan bahwa faktor kesulitan belajar yaitu yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri manusia itu sendiri yang meliputi faktor fisiologi seperti karena sakit atau karena kurang sehat, atau bisa juga karena ada cacatnya dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada faktor psikologi, yaitu seperti intelijensi, bakat, minat, dan motivasi. Adapun faktor eksternal yaitu contohnya seperti faktor keluarga, seperti orang tua ataupun kondisi suasana di rumah, dan
Yang kedua ada sekolah, dan yang ketiga faktor eksternal ketiga yaitu ada media sosial dan lingkungan sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.